Kalau ngomongin soal kerjaan, mungkin sebagian dari lo ada yang ngerasa bosen gitu ya, sama rutinitas kerjaan lo, di keseharian lo juga gitu. Mulai dari yang kerjanya kantoran, penulis, programmer, atau mungkin yang masih sekolah atau kuliah. Pagi bangun tidur, mandi, sarapan, ngadep laptop gitu ya, untuk ngerjain kerjaan sampai sore atau bahkan malamnya gitu ya. Abis itu ya istirahat, tidur deh. Terus pas pagi ya gitu lagi gitu. Sampai rasanya mungkin kita ngerasa bosen dan jenuh sama apa yang kita kerjain. Dan akhirnya kita ngebatin, ngapain ya gue ngerjain ginian? Apa gue resign aja ya? Dan kerasanya jenuh aja gitu. Well, sebenarnya hal itu normal ya, karena dengan rutinitas yang gitu-gitu aja, wajar kalau misalnya kita jenuh atau kalau kita bosen. Dan tenang aja, 1% dan gue pribadi paham kok gitu. Ya pas sekolah dulu kita nggak pernah diajarin kan apa yang harus dilakuin kalau misalnya kita ngerasa jenuh gitu, pas kita ngerasa malas. Nah that's why di video kali ini gue mau ngasih tahu bahwa ternyata ada loh cara untuk mengubah hal membosankan jadi menyenangkan, atau bahasa kerennya jadi satisfying. Nah ya, so buat lo yang baru ngerasa bosen, ngerasa jenuh, rasanya hidup lo tuh gitu-gitu aja, lo bisa relaksin badan lo sekarang ya, dan tonton video ini secara keseluruhan biar lo bisa dapet semua insight-nya, oke? Dan di akhir video nanti gue juga punya promo khusus buat lo yang nonton sampai akhir. So, gue ulang sekali lagi ya, tonton dan simak videonya sampai habis. Kayak yang gue bilang tadi, sebenarnya ada kok cara buat mengubah hal membosankan jadi satisfying. Gimana tuh caranya? Well, basically ada 3 kondisi yang secara objektif bisa ngebuat suatu hal jadi satisfying. Dalam artian ketika otak lo di-scan emang memicu reaksi di area yang berhubungan sama rasa senang. Yang pertama adalah nyelesain sesuatu. Ketika kita dapat feedback, kalau sesuatu udah beres atau udah dilakuin dengan benar, ternyata hal itu memicu respon pleasure di otak kita yang menimbulkan sensasi satisfying. Misal, pernah nggak sih lo ngerasa puas banget pas berhasil nyoret semua to-do list lo, atau nge-close semua tab di browser lo abis submit kerjaan? Kenapa sih rasanya enak banget? Ya karena itu menandakan bahwa lo berhasil nih nyelesain sesuatu. Atau kalau lo suka main game fighting gitu ya, coba deh amati adegan ini. Nah, buat sebagian orang, suara kedua pas serangannya berhasil tuh kedengarannya lebih memuaskan daripada suara pertama ketika serangannya ditangkis. Kenapa? Karena suara kedua ngasih feedback kalau lo berhasil nyerang dengan benar. Yang kedua, coba deh lakuin sesuatu yang menantang. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena proses mengevaluasi reward dan mengantisipasi kesulitan itu terjadinya di bagian otak yang sama. Makanya, kenapa ketika kita ngelakuin sesuatu yang challenging, yang menantang ya, kayak ngelakuin sesuatu yang belum pernah kita lakuin, kita tuh bakal ngerasa lebih puas sama pencapaiannya sekecil apapun itu. Simply karena ya dua hal itu terjadi di bagian otak yang sama. Gak cuman itu, ketika lo punya keahlian di bidang tertentu, lo bakal ngerasa lebih seneng ketika ngerjain hal yang lo ngertiin itu. Dan faktanya, kemampuan lo buat bisa enjoy sama suatu hal itu bergantung sama pemahaman lo soal kesulitannya. Dan yang ketiga adalah mengetahui hal-hal yang gak dimengerti sebelumnya. Makanya kenapa mungkin buat sebagian orang nonton Detektif Conan itu rasanya lebih pleasurable ya, lebih menyenangkan ketika si Conan mengungkap misterinya. Karena ya berbagai petunjuk yang lo dapet akhirnya jadi sebuah kesimpulan. Nah, jadi gitu ya. Kira-kira beberapa keadaan yang bisa munculin perasaan satisfying. Terus sekarang gimana nih caranya mengubah sesuatu yang membosankan jadi satisfying? Well, hal pertama yang bisa lo lakuin adalah kasih batasan yang jelas ketika lo mau ngerjain sesuatu. Gak harus langsung set target yang tinggi banget. Lo bisa mulai dari hal-hal yang kecil aja gitu, dan bertahap aja, berhubungan sama target lo yang gede gitu. Jadi meskipun lo punya target yang tinggi, lo bisa mulai dulu dari hal mendasar dan makin hari makin ningkat gitu, sampai akhirnya lo bisa nyampe target utama lo tadi. Karena kalau lo langsung set target yang tinggi, kemungkinan lo buat ngerasa seneng atau puas itu bakal lebih kecil, karena belum tentu target lo bisa selesai hari itu juga. Dan lo juga bisa lakuin ini dengan to-do list tadi. Tips selanjutnya adalah pelajari sesuatu secara berkelanjutan. Kenapa? Karena sebenarnya sesuatu akan lebih seru kalau dipelajarin lebih lanjut dan feedbacknya bakal kerasa lebih nyata juga. Misalnya dengan belajar reksadana tadi. Daripada sekali belajar langsung semuanya pengen lo kuasai, lebih baik lo pasang target. Kira-kira minggu ini lo mau belajar bagian apa, minggu selanjutnya bagian apa, dan seterusnya. Karena dengan belajar sedikit demi sedikit, ingatan lo soal materi yang lo pelajari itu bakal lebih baik. Dan mungkin lo bakal jadi lebih curious juga buat belajar di hari selanjutnya. Dan karena lo belajarnya bertahap, lo bakal ngerasa puas
satisfying terus-terusan ketika lo berhasil belajar satu bagian di hari yang udah lo targetin daripada muluk-muluk gitu, sehari langsung ngerti misalnya 5 bab gitu. Dan tips yang terakhir adalah eksplorasi hal-hal menarik dari kerjaan lo. Daripada terus-terusan ngerasa jenuh dan bosen sama kerjaan lo, mungkin lo bisa coba explore hal menarik yang selama ini belum lo tahu. Misalnya kalau kerjaan lo penulis, lo bisa explore pakai teknik misalnya storytelling yang baru. Jadi biar lo punya suasana baru di tulisan lo. Dan mungkin dengan kayak gitu lo jadi lebih semangat lagi buat nulis dan lo bisa switch pakai teknik yang sebelumnya lo pakai biar gak bosen. Nah, kalau lo udah ngelakuin cara tadi dan masih ngerasa kerjaan lo ngebosenin, lo masih ngerasa jenuh dan ganggu produktivitas, atau mungkin lo susah ngerasa bahagia, mungkin bisa jadi akar masalahnya bukan dari kebosanan tadi. Nah, kalau misalnya lo pengen tahu masalahnya tuh kayak gimana, kalau lo bingung gitu ya, dan lo pengen dapet solusi nih, lo bisa banget coba konsultasi sama mentor 1%. Kenapa? Karena di sini lo bakal dibantu buat tahu gitu, diri lo tuh sebenarnya kenapa sih? Apa sih yang terjadi sama diri lo? Dan lo bakal dibantu buat nyelesain masalah yang mungkin selama ini susah buat lo sadari atau untuk lo pecahin sendiri. Konsultasinya juga berlangsung lama, jadi 75 menitan, lo bisa cerita sepuas mungkin soal masalah lo. Lo juga bisa pilih mau mentor yang mana dan ngejadwalinnya pun bisa kapan aja. Dan selama sesi konsultasi, ya mentor bakal ngebantu buat nyari tahu nih sebenarnya lo tuh kenapa dan nyari solusinya juga. Dan gak cuma curhat doang atau dikasih solusi, lo juga bakal difasilitasi dengan berbagai fitur lain. Mulai dari psikotes, dimana nanti lo bakal diulik nih tes kepribadiannya, tes tingkat stresnya kayak gimana, dan minat karirnya juga. Dan ada juga worksheet yang bakal dikasih di akhir sesi. Jadi lo bakal dapet banyak banget dan gak cuman jadi lebih lega aja ketika lo curhat, tapi memang ada dampak nyatanya gitu. Karena lo dibantuin untuk konsisten sama usahanya dengan tugas-tugas dari mentor. Lo juga bisa banget cerita apapun ke mereka dan nemuin solusinya bareng-bareng ya. Mentor-mentornya udah terlatih, that's why puluhan ribu orang udah kebantu dan ngebuat perubahan positif di hidup mereka lewat layanan ini. Kalau masih ragu, ya silakan aja cek testimoninya ya di link yang udah gua taruh di sini. Dan kalau lo mau tahu lebih lanjut, langsung aja klik link di description box dan lo juga bisa dapetin promo khusus pakai kode yang udah gue cantumin di layar ini. Oke, sekian satu video sebelum tidur dari gue. Semoga ini bisa bermanfaat dan bikin lo tahu gimana caranya mengubah sesuatu yang ngebosenin jadi satisfying. Dan semoga kejenuhan lo dan kebosanan lo itu bisa segera berakhir. Oke, akhir kata gue FND 1%. Well, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor 1%. Oke, thank you.